Selamat pagi pemirsa TVRI, senang sekali saya Caroline Suwandi berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan dibawakan yaitu membina diri, itulah yang pokok. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber kita yaitu Wansa Wichandra dengan Wansa Abditya Firma. Dan spesial hari ini kita ditemani oleh Umat Makin Depok. Dan sebelumnya terima salam peneguhan iman. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Weite Tung Tien. Sancai. Ya Wansa, dari tema yang tadi saya sudah sebutkan ya, membina diri itulah yang pokok. Mungkin di antara Wansa Wichandra atau Wansa Abditya, ada yang bisa menjelaskan nggak sih membina diri itulah yang pokok itu seperti apa? Terima kasih. Ya. Bahwa membina diri adalah satu kewajiban hidup manusia karena sudah disuratkan di dalam kitab Takswe bab utama ayat 6. Dari raja sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan diri sebagai pokok. Jadi membina diri itu adalah satu kewajiban yang harus dilakukan secara terus-menerus oleh setiap manusia yang beriman. Nanti saja ini membina diri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup manusia itu sendiri. Oke, terima kasih Wansa atas penjelasannya. Mungkin Wansa Abditya ada yang dapat dijelaskan mengenai membina diri? Terima kasih. Menurut pendapat saya bahwa membina diri itu adalah salah satu kewajiban setiap manusia dan merupakan langkah awal untuk mencapai keberhasilan. Yang dimaksudkan berhasil di sini adalah berhasil menurut pandangan Rucao atau agama Konghucu, yaitu apabila perilaku kita, perbuatan kita selaras dengan ajaran Nabi atau sempurna seperti yang diajarkan Nabi, seperti firman Tuhan yang memperkuat dalam kitab Bengcu bahwa begitupun seorang kuncu atau seorang paripurna yang luhur budi yang bercita hidup di dalam jalan suci, bila belum sempurna seperti apa yang diajarkan Nabi, belum dapat dinamakan berhasil. Jadi kalau berhasil di dalam agama ini berarti berhasil mengikuti ajaran Nabi. Gitu. Oke, terima kasih banyak Wansa. Nah Wansa, kan di sini ada pun bagi seseorang untuk membina diri itu kan ada 4 langkah yang harus dimilikinya. Yang pertama ini kan memeriksa diri. Wansa bisa jelaskan nggak sih apa yang dimaksud dengan memeriksa diri itu? Ya. Memeriksa diri itu adalah menilik segala tingkah laku yang kita lakukan selama ini. Seperti kita bercermin setiap hari. Mungkin Bapak Ibu sekalian, ini setiap saat kita ini bertemu dengan namanya cermin. Di mana saat kita bercermin kita akan lihat siapa diri kita di depan cermin tersebut. Nah, disinilah kita tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Itu dari segi jasmani kita. Sedangkan dari rohani, itu yang mulia Nabi Konghucu sudah memberikan satu bimbingan hidup kepada kita. Bahwa setiap hari harus kita memeriksa diri. Sebagai manusia, adakah aku sudah berlaku tidak setia? Bergaul dengan kawan dan sahabat, sudahkah aku berlaku tidak dapat dipercaya? Dan adakah ajaran Nabi yang tidak kulati? Nah, jadi pemeriksaan diri adalah mengoreksi apa yang sudah kita perbuat setiap hari. Itulah pengertian daripada pemeriksaan diri dalam. Jadi memeriksa diri itu mengkoreksi setiap harinya ya Wansa, untuk betul. Menjadi lebih baik lagi. Iya, betul. Nah, kalau untuk pandangan Wansa Abditya sendiri bagaimana? Memeriksa diri itu sama dengan introspeksi diri, yang artinya bahwa sebelum berbuat sesuatu kita harus introspeksi, jangan sampai salah langkah. Karena memeriksa diri itu agar kita dapat melihat ke dalam diri kita segala kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan diri kita. Kalau kita jujur terhadap diri sendiri, kita bisa menyadari kekurangan-kekurangan kita, dan kekurangan kita itu kita bisa perbaiki. Karena seperti diperkuat dalam kitab Tiong-yong Tengah Sempurna bab 32 ayat 2 dinyatakan bahwa biar tenggelam sedalam-dalamnya tetap tegas terlihat. Yang artinya bahwa kalau kita jujur terhadap diri sendiri, pasti banyak kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki. Dilanjutkan pula yang diperkuat Tiong-yong bab 32 ayat 2 bahwa maka seorang kuncu senantiasa memeriksa diri sehingga tiada bercacat, barulah ia tidak merasa kecewa. Nah, kalau diri kita sudah tidak cacat, tidak ada kekurangan-kekurangan, baru kita merasa lega, merasa lapang hati. Jadi tidak kecewa. Jadi kita merasa bersyukur sekali gitu. Sehingga perilaku kita, perbuatan kita selaras dengan ajaran Nabi.
Jadi pada intinya memeriksa diri itu ya harus setiap hari agar bisa lebih baik ke depannya ya Wonse. Oke, Caroline memiliki pertanyaan lagi. Yang kedua itu kan tadi ada 4 langkah ya Wonse. Yang selanjutnya adalah memperbaiki kesalahan. Nah, tapi sebelum menjawab pertanyaan dari Caroline, kita break sebentar ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di TVRI, kami kembali. Halo pemirsa, kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Nah, ini masih membahas tentang membina diri. Wonse, kita lanjut pertanyaan yang kedua ya tadi ya. Nah, di sini kan yang 4 langkah tadi, yang kedua itu memperbaiki kesalahan. Nah, menurut pandangan Wonse Wichandra tentang memperbaiki kesalahan itu apa? Manusia dilahirkan ke atas dunia tidak ada yang sempurna. Betul. Selama menjalani suatu penghidupan, pasti namanya kesalahan pernah diperbuat oleh manusia. Itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau sudah kita mengetahui satu kesalahan, maka tugas kewajiban kita adalah untuk memperbaiki segera agar kesalahan-kesalahan itu tidak berlarut di dalam diri kita sehingga menimbulkan satu yang namanya dosa. Nah, disinilah kewajiban kita. Seperti tadi saya katakan, kita bercermin. Setelah kita bercermin, akan kelihatan apakah diri kita sudah baik atau belum. Nah, kita bertanya juga kepada rohani kita. Andaikan di dalam kehidupan rohani kita banyak kesalahan-kesalahan yang baik itu disengaja atau tidak disengaja, maka segera kita menyadari dan kemudian kita segera untuk memperbaiki. Jadi satu usaha untuk memperbaiki apa yang tidak baik di dalam diri kita, itulah saya katakan untuk memperbaiki satu kesalahan. Dan tidak mengulanginya lagi ya Wonse? Mengulangi kembali. Gitu. Nah Wonse Abditya, bagaimana menurut pandangan Wonse sendiri tentang memperbaiki kesalahan? Menurut pendapat saya, untuk mengurangi atau memperbaiki kesalahan itu kita harus banyak introspeksi diri, kemudian juga kita harus tenggang rasa kepada sesama, karena kita salah kan bukan hanya diri sendiri, kepada orang lain terutama, ya enggak? Ya. Jadi kalau kita tepa sarira itu, tenggang rasa itu jauh dari kesalahan, karena ayat suci yang tersurat di dalam kitab Bengcu dinyatakan bahwa sekuat diri laksanakanlah tepa sarira untuk mendapatkan cinta kasih atau untuk mendapatkan kebenaran hidup. Tiada yang lebih dekat daripada ini. Itu maksudnya. Jadi kalau kita selalu tepa sarira kepada orang lain, kita jarang untuk berbuat salah kepada orang lain gitu. Setuju Wonse. Nah, kemudian untuk yang ketiga nih Wonse, yaitu mawas diri. Saya masih kurang paham nih tentang mawas diri. Boleh dijelaskan nggak Wonse? Di sini setelah kita memeriksa daripada diri kita, kemudian kita memperbaiki kesalahan kita, maka langkah selanjutnya adalah mawas diri, yaitu usaha seseorang untuk senantiasa berhati-hati. Berhati-hati di dalam kita menjalani kehidupan sehari untuk langkah berikutnya. Yang namanya menafsu-nafsu itu senantiasa menggoda kita. Maka sudah kewajiban kita lah untuk senantiasa mampu mengendalikan nafsu-nafsu baik yang datang dari luar maupun datang dari dalam diri. Gembira, marah, sedih dan senang sebelum timbul itu dinamai tengah. Namun setelah timbul tetap berada di dalam batas tengah, itu dikatakan harmonis. Maka kita lah yang harus pandai-pandai mengendalikan nafsu-nafsu agar kehidupan kita ini tidak mengulang kesalahan yang pernah kita lakukan. Seperti seekor keledai. Dia tidak akan mau terperosok pada lubang yang sama. Begitu pula kita manusia yang diberikan akal dan pikiran agar diri kita ini senantiasa menjaga hati kita, perbuatan kita, perilaku kita agar tidak mengulang apa yang sudah kita buat, terutama di dalam kesalahan itu sendiri. Oke. Baik sekali Wonse penjelasannya. Nah, kalau untuk Wonse Abditya bagaimana Wonse? Menurut saya mawas diri itu kita berusaha bagaimana bisa menyelami diri kita sendiri, terutama untuk meluruskan diri kita, tentunya berpangkal pada meluruskan hati. Nah, kita perlu dalam meluruskan hati ini harus hati-hati ya. Jangan sampai kita salah langkah, karena diingatkan oleh ayat suci yang tersurat di dalam kitab suci kita, suci ya. Dalam kita sikap hidup itu harus hati-hati di dalam mengendalikan nafsu, karena walaupun ya kita dianugerahkan watak sejati, tapi Tuhan juga menciptakan nafsu-nafsu. Nah, bagaimana kita mengantisipasi nafsu-nafsu itu agar watak sejati kita yang berfungsi. Makanya dalam berbuat, bertindak itu harus hati-hati sekali, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan walaupun sedikit pun.
Berarti kita harus berhati-hati dan mengendalikan nafsu ya, Iya, Wonse? mengendalikan nafsu. Oke. Dan yang terakhir nih, Wonse, Iya. tentang memperbaharui diri. Nah, sebelum Wonse menjawab pertanyaan dari Caroline, Iya. kita break sebentar ya, Wonse. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Agama Konghucu. Halo pemirsa TVRI, kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Nah, Wonse, setelah kita tadi membahas 3, yang terakhir kan mawas diri. Nah, yang keempat ini adalah memperbaharui diri. Maksud dari memperbaharui diri itu seperti apa sih, Wonse Wichandra? Ya. Di sini kita jangan beranggap membaharui diri, semua kita mengubah segala apa yang ada dalam diri kita. Bukan Oh, demikian. bukan seperti Tapi itu di ya. sini kita membicarakan bagaimana kita memperbaharui daripada rohani yang ada di dalam diri kita. Kalau tadi kita sudah mampu memeriksa diri, kita sudah perbaiki kesalahan kita, kemudian kita hati-hati, maka kita wajib memperbaharui diri, yaitu menjaga, merawat apa yang sudah baik di dalam kehidupan kita. Seperti sebuah bohlam, ini yang ada di rumah kita, kenapa suatu saat makin lama makin redup cahayanya? Iya. Ya, nah ini tidak lain karena ada 2 penyebab. Yang pertama yaitu debu-debu yang menutupi daripada permukaan bohlam tadi. Oke. Yang kedua itu dari dalam, yaitu dayanya sudah mulai berkurang. Nah, begitu pula dengan rohani kita. Kita harus senantiasa memperbaharui terus. Bagaimana kita bisa mampu untuk menghilangkan seperti tadi debu-debu, itu sama dengan nafsu-nafsu, mengendalikan nafsu-nafsu yang datang menghampiri dari diri kita, terutama yang merusak daripada watak sejati kita. Kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Sebaiknya dari dalam, seperti daya tadi, tidak lain adalah bagaimana kita menguatkan iman kita, sehingga rohani kita tetap terjaga dengan baik. Karena sudah dijelaskan di dalam kitab Takswe bab 2 ayat 1, bila suatu hari dapat memperbaharui diri, perbaharilah terus tiap hari dan jagalah agar baharu selama-lamanya. Ini tugas kewajiban kita, agar hidup kita ini senantiasa semakin bermakna, terutama dengan dipenuhi dengan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Selalu hal-hal yang positif ya, Positif Wonse? di dalam kehidupan kita. Ya. Oke, terima kasih Wonse Ya, penjelasannya. ya. Wonse Abditya, silakan. Mengenai pembaharuan diri, yaitu perbaikan diri ya terhadap hal-hal yang kurang baik pada diri kita. Dan setelah kita bisa memperbaiki diri, kita terus-menerus secara kontinu kita jaga agar selalu baik, dan harus menjaga jangan sampai berbuat salah lagi. Ya, manusia nggak ada yang sempurna, pasti salah. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri, menjaga agar selalu baik selama-lamanya, mudah-mudahan perilaku kita, perbuatan kita selaras dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Sancai. Terima kasih. Makasih ya Wonse, sangat mempengaruhi ya untuk 4 langkah tadi ya Wonse, untuk membina diri. Nah, mungkin dari umat ada yang ingin menanyakan pertanyaan, mengajukan pertanyaan? Saya, sebelumnya terimalah salam peneguh iman, hanya kebajikan tien berkenan. Wai tetung tien. Sancai. Saya, Ibu Linio, ingin bertanya kepada Wonse Wichandra. Bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda manusia yang sudah berhasil membina diri? Terima kasih Wonse. Terima kembali salam peneguh iman, hanya kebajikan tien berkenan. Wai tetung tien. Sancai. Silakan Wonse. Ya, kalau keberhasilan daripada proses pembinaan diri ini paling mudah dilihat dari tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Biasanya itu mudah kita amati, pertama dari wajahnya. Orang yang biasanya kalau sudah berhasil membina diri itu mukanya cerah. Cerah ya Wonse. Pokoknya berseri-seri, bukan karena dibuat-buat. Itu kelihatan. Kemudian tingkah laku dan perilaku perbuatannya setiap hari itu mengandung hal-hal yang positif. Terutama bertutur kata dan sebagainya. Itu kelihatan. Kemudian bisa juga kita lihat senantiasa tekun berbuat kebajikan. Tekun di dalam beribadah. Ini adalah satu tanda-tanda keberhasilan bagi seorang yang sudah mampu membina diri di dalam kehidupannya, yang nanti akan mendekati daripada sifat cence.
yaitu orang yang sudah memiliki sifat yang dekat dengan jalan suci. Gitu, ya, sudah berhasil di dalam kehidupannya untuk menempuh daripada jalan suci itu sendiri. Terima kasih Unsa atas jawabannya. Unsa Abditya mungkin ingin menambahkan? Saya rasa hampir sama ya. Kita bisa lihat kalau orang yang sudah bisa membina diri jarang sekali dapat menceritakan keburukan orang, bahkan bisa ngerem gitu ya. Oh ya, kalau menceritakan keburukan orang nggak baik. Nah, dia jadi apa? Dia ngerem sedikit, sehingga di samping itu pula dia rajin ibadah seperti apa yang disampaikan Wansa Wicandra tadi. Iya. Terus juga tingkah laku sehari-harinya bisa kita lihat dan jarang marah gitu terhadap keluarganya itu. Begitu. Itulah orang yang sudah berhasil membina diri gitu. Jadi intinya dapat menahan nafsu ya. Iya, iya. Nah, mungkin ada lagi umat yang ingin menanyakan pertanyaan? Ya, kalau boleh saya tambahkan, Oh iya, Wansa. bahwa proses pembinaan diri itu memiliki beberapa tahapan. Kalau tadi 4 langkah itu caranya. Oh, caranya. Caranya bagaimana kita bisa mampu untuk membina diri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan pembinaan diri sebagaimana yang diajarkan Nabi Konghucu itu memiliki 8 tahap. Banyak ya Wansa, Banyak. 8 tahap. Ya, 8 tahap itu baru yang katanya keberhasilan sampai tingkat dunia. Oke. Ya, yang Boleh pertama sebutkan, Wansa? itu adalah meneliti hakikat tiap perkara. Yang kedua mencukupkan pengetahuan. Yang ketiga mengimankan tekad. Keempat meluruskan hati, baru membina diri. Setelah mampu membina diri adalah membina rumah tangga. Setelah membina rumah tangga adalah mengatur negara dan akhirnya tercapai damai di dunia. Bagus sekali ya Wansa, 8. 8 cara ini diajarkan yang saat ini sudah dipakai oleh semua negara di atas dunia ini, terutama mereka-mereka agar kehidupan di atas dunia ini benar-benar penuh keharmonisan. Tanpa adanya ke-8 cara tadi, saya yakin tidak akan tercapai di dunia ini dengan penuh keharmonisan dan kedamaian. Ya. Oke, berarti pada intinya dari dalam diri dulu Dari ya, dalam Wansa, diri dulu. baru keluar. Nah, Ya. mungkin aku mau menanyakan nih kesimpulan dan harapan Wansa Wicandra dulu ya, mengenai membina diri terutama untuk umat Konghucu di Indonesia. Silakan Wansa. Ya. Baiklah, bahwa membina diri itu adalah satu kewajiban utama manusia yang harus kita lakukan setiap hari. Maka cara yang dapat dilakukan adalah senantiasa tekun menjalankan ibadah. Kita rajin kelitang sebagai sarana untuk pembinaan diri. Kita diberi waktu luar biasa oleh Tien, 24 jam per hari. Ya, Seminggu kita kelitang cuma 1 kali. hari Minggu aja Wansa. Cuma hari Minggu 2 jam. Tidak salahnya kita menggunakan waktu yang ada itu kita berikan dengan beribadah. Dan kemudian dengan adanya pembinaan rohani selama di dalam kebaktian itu, kita berusaha menilik diri kita. Mungkin ada yang kurang di dalam diri kita, maka segera kita perbaiki. Kalau yang sudah baik, kita perbaiki. Dan kita terus menjaga agar baharu di dalam diri kita sendiri. Ya. Kalau untuk harapannya Wansa, untuk umat Ya, terutama. harapan kami ya pengennya semua umat sih kelihatan berhasil. Ya, pengen semua ini menjadi umat yang baik. Ya, terutama bisa memberikan satu kemampuan bagi dirinya dahulu. Kalau sudah mampu pada diri sendiri, baru kita berikan kepada orang lain. Ya. Oke, terima kasih banyak Wansa. Ya. Nah, untuk Wansa Abditya boleh diberikan kesimpulan serta harapannya Wansa? Saya rasa sama aja seperti apa yang disampaikan Wansa Wicandra, cuma dalam hal ini kita harus banyak merenung, istilahnya dalam agama Konghucu Cingco, dan sering ibadah kepada Tuhan di rumah, sering melakukan sembahyang syukur, ya, kemudian juga di Litang sering melaksanakan kebaktian. Nah, dengan demikian kita ini dapat membina diri kita, dan harapan saya tentunya harus banyak-banyak belajar lah, karena apa yang kita inginkan kalau tanpa belajar nggak mungkin berhasil, tapi kalau kita belajar nanti akan berhasil gitu. Betul, Wansa. Terima kasih banyak ya Wansa atas kesimpulan serta harapan-harapannya. Terima kasih Wansa Wicandra, terima kasih Wansa Abditya, dan terima kasih umat Makin Depok yang telah hadir dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Dan sebelumnya terima salam peneguhan iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Weite Tung Tien. Sen gitu. Sancai. Dan saya Caroline Suandi, pamit undur diri.
Jangan lupa saksikan terus Mimbar Agama Konghucu hanya di TVRI Kami Kembali.